Maka mengasingkan diri al-uslah adalah lebih utama bagi mereka. Dan karena itulah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada permulaan tugasnya memutuskan hubungan dengan dunia di Bukit Gua Hira dan mengasingkan diri ke Gua Hira itu. Sehingga teguhlah nur kenabian, nurun nubuwah pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka makhluk tidaklah menghijabkan, mendindingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Allah. Maka ia dengan tubuhnya adalah bersama makhluk dan dengan hatinya ia menghadap kepada Allah Ta'ala. Sehingga manusia itu menyangka bahwa Abu Bakar Khalilnya temannya yang paling dicintainya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang seluruh cita-citanya dengan Allah, dengan sabdanya, "Jikalau aku mengambil teman yang sangat dicintai Khalil, maka sesungguhnya aku mengambil Abu Bakar menjadi Khalil. Tetapi temanmu ini, diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah Khalilullah. Dan tidaklah melapangkan jalan untuk mengumpulkan antara bercampur baur dengan manusia pada zahirnya dan menghadapkan hati kepada Allah pada batinnya rahasianya, melainkan oleh kekuatan nubuwah kenabian. Maka tidak seyogialah tiap-tiap orang yang lemah itu tertipu dirinya sendiri, lalu mengharapkan yang demikian. Dan tidaklah jauh daripada kebenaran bahwa tingkat sebahagian wali-wali itu berkesudahan kepada keadaan yang tersebut tadi." Dinukilkan dari Al-Junaid, di mana beliau mengatakan, "Aku berkata-kata dengan Allah semenjak 30 tahun yang lalu. Dan manusia menyangka bahwa aku berkata-kata dengan mereka. Ini sesungguhnya adalah mudah bagi orang yang membenamkan dirinya untuk mencintai Allah dengan sepenuh-penuhnya. Sehingga tiada tinggal bagi yang lain, tempat yang lapang pada dirinya. Yang demikian itu tidak dapat dibantah. Maka pada orang-orang yang terkenal dengan mencintai makhluk, terdapat orang yang bercampur baur dengan manusia dengan tubuhnya. Dan ia tidak mengetahui apa yang dikatakannya dan tidak pula mengetahui apa yang dikatakan orang kepadanya. Karena bersangatan asyiknya kepada yang dikasihinya itu. Bahkan orang yang dipengaruhi oleh suatu malapetaka yang mengganggu salah satu dari urusan dunianya, kadang-kadang ia ditenggelamkan oleh kesusahan, di mana ia bercampur baur dengan manusia ramai dan tiada merasa adanya manusia itu dan tiada mendengar suara mereka, karena bersangatan tenggelamnya. Dan urusan akhirat adalah lebih besar pada orang-orang yang berakal. Maka tidaklah mustahil yang demikian padanya. Tetapi yang lebih utama bagi orang banyak, ialah mempergunakan mengasingkan diri. Karena itulah, ditanyakan kepada setengah hukama, ahli hikmah, apakah yang mereka maksudkan dengan bersemedi dan memilih mengasingkan diri. Maka ahli hikmah itu menjawab, mereka memperoleh dengan demikian kekekalan pemikiran dan ketetapan ilmu dalam hati. Supaya mereka memperoleh kehidupan yang baik dan merasakan kemanisan marifah mengenal Tuhan. Ditanyakan kepada setengah pendeta, rahib, apakah yang membawa engkau bersabar dengan sendirian? Pendeta itu menjawab, sebenarnya aku tidaklah sendirian. Aku adalah duduk bersama Allah Ta'ala. Apabila aku berkehendak, bahwa Allah berbisik-bisik munajah dengan aku, maka aku baca kitabnya. Dan apabila aku berkehendak, bahwa aku bermunajah membisikkan segala isi hati dengan dia, maka aku mengerjakan salat. Ditanyakan kepada setengah hukama, kepada apakah kamu dibawa oleh suhud dan al-hilwah bersemedi? Ahli hikmah itu menjawab, kepada berjinak-jinakan dengan Allah. Sufyan bin Uyainah berkata, aku bertemu dengan Ibrahim bin Adam di negeri Syam. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Ibrahim,
engkau telah meninggalkan Khurasan. Ibrahim bin Adham lalu menjawab, aku tiada memperoleh ketentraman hidup, kecuali di sini. Aku lari bersama agamaku dari bukit ke bukit. Maka barang siapa melihat aku, lalu mengatakan, orang yang diserang penyakit bimbang atau pemikul barang atau penjual garam. Orang menanyakan Ghazwan ar-Raqashi, mengapakah engkau tiada tertawa? Apakah yang melarang kamu daripada duduk-duduk bersama teman-temanmu? Ghazwan ar-Raqashi menjawab, sesungguhnya aku memperoleh ketenangan hati duduk-duduk dengan yang ada padanya hajat keperluanku. Ditanyakan kepada Al-Hasan, hai Abu Said, di sini ada seorang laki-laki yang tiada pernah kami melihat ia duduk, melainkan sendirian saja di belakang tiang. Al-Hasan menjawab, apabila kamu melihat orang itu, maka berilah kabar kepadaku. Maka pada suatu hari, mereka melihat orang itu. Lalu mereka berkata kepada Al-Hasan, inilah laki-laki yang kami terangkan kepadamu. Dan mereka menunjukkan kepada laki-laki itu. Al-Hasan datang pada laki-laki tadi, seraya berkata, hai hamba Allah. Aku melihat engkau telah mencintai mengasingkan diri begitu rupa. Apakah yang melarang kamu daripada duduk-duduk dengan manusia? Orang itu menjawab, ada urusan yang menghabiskan waktuku, daripada bergaul dengan manusia. Al-Hasan menyambung, apakah yang melarang kamu untuk datang kepada laki-laki ini yang bernama Al-Hasan, lalu kamu duduk bersama dia? Orang itu menjawab, ada urusan yang menghabiskan waktuku daripada bergaul dengan manusia dan dengan Al-Hasan. Lalu Al-Hasan bertanya, apakah urusan itu? Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadamu. Maka laki-laki itu menjawab, sesungguhnya aku, pagi hari dan sore hari adalah diantara nikmat dan dosa. Maka aku berpendapat, bahwa aku menyerahkan waktu diriku bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya dan memohonkan ampun daripada dosa. Lalu Al-Hasan berkata kepada orang itu, engkau, wahai hamba Allah, engkau lebih berilmu daripada Al-Hasan. Maka teruskanlah apa yang telah engkau kerjakan itu. Ada yang menceritakan, bahwa sewaktu Uwais Al-Qarani sedang duduk, tiba-tiba datanglah kepadanya Haram bin Hayyan. Lalu Uwais bertanya kepadanya, apakah yang menyebabkan engkau datang kemari? Haram bin Hayyan menjawab, aku datang untuk berjinak-jinakan hati dengan engkau. Lalu Uwais menyambung, tidaklah aku melihat bahwa seseorang yang mengenal Tuhannya, lalu berjinak-jinakan hati dengan orang lain. Al-Fudlail berkata, apabila aku melihat malam datang di depanku, maka aku bergembira, seraya aku berkata, akan aku bersemedi, berkhilwah dengan Tuhanku. Dan apabila aku melihat pagi mendapati aku, niscaya kembalilah kebencian berjumpa dengan manusia. Dan bahwa datang kepadaku orang yang mengganggu aku daripada Tuhanku. Abdullah bin Zaid berkata, amat baiklah orang yang hidup di dunia dan hidup di akhirat. Maka orang bertanya kepadanya, bagaimanakah yang demikian itu? Abdullah bin Zaid menjawab, ia membisikkan segala isi hati dengan Allah di dunia dan bermujawarah percampuran yang tidak bercampur aduk dengan Allah di akhirat. Berkata Zunnun al-Misri, kegembiraan dan kesenangannya orang mukmin dalam bersemedi, ialah dengan membisikkan segala isi hati dengan Tuhannya. Berkata Malik bin Dinar, barang siapa tidak merasa berjinak-jinakan hati dengan bercakap-cakap dengan Allah, Azza wa Jalla, dengan meninggalkan bercakap-cakap dengan makhluk, maka sesungguhnya telah sedikitlah pengetahuannya, telah butalah hatinya dan telah sia-sialah umurnya. Berkata Ibnul Mubarak, alangkah baiknya keadaan orang yang memutuskan hubungan dengan yang lain,
untuk berhubungan dengan Allah Ta'ala. Dan diriwayatkan dari sebahagian orang-orang solih yang mengatakan, sewaktu aku sedang berjalan di sebahagian negeri Syam, Syria, tiba-tiba aku berjumpa dengan seorang abid yang senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala yang keluar dari sebahagian bukit-bukit itu. Maka tatkala ia memandang kepadaku, lalu ia menyingkir ke pokok sebatang kayu dan menutupkan dirinya dengan batang kayu itu. Lalu aku berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Engkau kikir kepadaku untuk memandang kepadamu. Maka abid itu menjawab, wahai saudara, sesungguhnya aku telah menetap di bukit ini dalam waktu yang lama. Aku mengobati hatiku tentang kesabaran dari dunia dan penduduknya. Maka lamalah pada yang demikian itu kepayahanku dan telah lenyaplah padanya umurku. Aku bermohon kepada Allah Ta'ala, kiranya ia tidak menjadikan bahagianku dari hari-hari kehidupanku pada bermujahadah bersungguh-sungguh kolbuku. Maka Allah menenteramkannya daripada kegoncangan dan menjinakkannya sendirian dan seorang. Maka tatkala aku memandang kepadamu, lalu aku takut bahwa aku terjatuh pada urusan yang pertama dahulu. Biarlah engkau jauh daripadaku. Maka sesungguhnya aku berlindung dari kejahatan engkau dan Tuhan segala orang yang bermarifah dan kecintaan segala orang yang berdoa. Kemudian, abid itu memekik dan pingsan dari lamanya berdiam di dunia. Kemudian ia memalingkan wajahnya daripadaku. Kemudian, ia menggerakkan kedua tangannya, seraya berkata, biarlah engkau jauh daripadaku, wahai dunia, untuk orang selain aku maka berhiaslah. Dan untuk keluargamu, maka tipulah mereka. Kemudian, abid itu mengucapkan, Maha Suci Tuhan yang memberikan rasa lezatnya penghikmatan ke dalam hati orang-orang yang mengenal Allah dan kemanisan sendirian menemani Allah. Allah tidak melalaikan hati mereka daripada mengingati sorga dan bidadari yang cantik-cantik. Ia mengumpulkan cita-cita mereka pada mengingati Allah. Maka tiadalah suatu pun yang lebih lezat pada mereka, selain daripada membisikkan segala isi hati dengan Allah. Kemudian, abid itu meneruskan kata-katanya dan berkata, Kudusun kudusun, Allah Maha Suci, Allah Maha Suci. Jadi, abid itu dalam bersemedi berjinak-jinakan dengan mengingati, berzikir kepada Allah dan berbanyak mengenal kepada Allah. Pada contoh yang demikian itu, ada yang bermadah. Sungguh aku menutupkan diriku dan tidak adalah tutup padaku. Semoga itu khayalan daripadamu yang bertemu dengan khayalanku. Aku keluar dari antara orang-orang yang duduk. Semoga jauh dari engkau aku berbicara, dengan jiwa secara rahasia bersemadi sepi. Karena itulah, berkata setengah hukama, sesungguhnya manusia itu merasa liar dari dirinya sendiri, karena kosong pribadinya daripada sifat keutamaan. Maka ketika itu ia memperbanyakkan bertemu dengan manusia, dan membuang jauh keliaran dari dirinya sendiri, disebabkan adanya bersama manusia itu. Maka apabila dirinya itu bersifat keutamaan, niscaya ia mencari kesendirian, supaya memperoleh pertolongan dengan kesendirian itu kepada pemikiran, dan dapat mengeluarkan pengetahuan dan hikmah ilmu yang tinggi-tinggi. Sesungguhnya ada yang mengatakan, bahwa berjinak-jinakan hati dengan manusia itu adalah setengah dari tanda iflas dalam keadaan tiada mempunyai apa-apa. Jadi, inilah faedah yang besar. Tetapi adalah mengenai bahagian setengah orang-orang pilihan tertentu. Dan orang yang mudah baginya berjinak-jinakan hati dengan Allah dengan berkekalan zikir atau dengan berkekalan pikir,
mudah berkeyakinan mengenal Allah, maka yang lebih utama baginya ialah melepaskan diri dari tiap-tiap yang menyangkut dengan percampur bauran dengan manusia. Karena tujuan yang terakhir dari ibadah dan buah dari pergaulan hidup muamalah perniagaan ialah bahwa manusia itu mati dengan mencintai Allah dan bermarifah kepada Allah, ilmu mengenal Allah Ta'ala. Dan tiadalah kecintaan itu selain dengan berjinak-jinakan yang diperoleh dengan berkekalan zikir. Dan tiadalah marifah itu selain dengan berkekalan pikir. Dan kekosongan hati itu adalah syarat pada masing-masing dari yang dua tadi. Dan hati itu tiada kosong dengan adanya percampur bauran dengan manusia. Faedah kedua. Terlepas itu dengan uslah dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan yang berdosa, yang biasanya dikerjakan manusia dengan sebab percampur bauran. Dan selamat daripadanya dalam berkhilwah bersendirian. Dan perbuatan-perbuatan maksiat itu, 4. Mengumpat, lalat merah, suka menceritakan kekurangan orang, namimah, ria dan diam daripada amar ma'ruf dan nahi munkar dan mencuri sifat karakter, dari akhlak buruk dan perbuatan keji yang diwajibkan oleh kerakusan kepada dunia. Adapun mengumpat, maka apabila Anda mengetahui dari kitab bahaya lidah, dari bahagian yang membinasakan, rubu, al-muhlikat, segala seginya, niscaya Anda mengetahui bahwa menjaga diri daripada mengumpat dalam percampur bauran adalah sukar sekali. Tidak terlepas daripadanya, selain orang-orang sidik, karena adat kebiasaan manusia pada umumnya adalah suka mempercakapkan segala hal yang memalukan orang, merasa keenakan dengan yang demikian dan banyak perpindahan dengan kemanisannya. Sehingga mengumpat itu menjadi makanan dan kelezatan mereka. Dan kepada mengumpat itu mereka menyenangkan diri dari keliaran hati kesepian dalam khilwah bersemedi. Jikalau Anda bercampur baur dengan mereka dan Anda menyetujui perbuatan mereka, niscaya Anda berdosa dan Anda mendatangi untuk kemarahan Allah Ta'ala. Dan jikalau Anda berdiam diri, niscaya Anda adalah sekutu. Dan orang yang mendengar adalah menjadi seorang dari orang-orang yang mengumpat. Dan jikalau Anda membantah, niscaya mereka marah kepada Anda. Mereka meninggalkan orang yang diumpati itu, lalu mereka mengumpati Anda. Maka mereka menambahkan umpatan kepada umpatan. Kadang-kadang mereka menambahkan di atas umpatan itu dan mereka berkesudahan kepada memandang ringan dan kepada memaki-maki. Adapun amar ma'ruf dan nahi munkar adalah setengah daripada pokok-pokok agama. Dan adalah suatu kewajiban sebagaimana akan datang penjelasannya pada akhir rubu ini, bahagian perempat dari kitab. Barang siapa bercampur baur dengan manusia, maka ia tidak terlepas daripada menyaksikan kemunkaran-kemunkaran. Kalau ia diam, niscaya ia mendurhakai Allah. Dan kalau ia membantah, niscaya ia mendatangkan dirinya kepada berbagai macam kemelaratan. Karena kadang-kadang ia ditarik oleh mencari kelepasan dari segala macam kemelaratan tadi, kepada segala kemaksiatan yang lebih besar daripada apa yang dilarang pada mulanya. Dan pada uslah itu, terlepaslah dari yang tadi. Maka sesungguhnya amar, pada menyia-nyiakannya itu berat, dan menegakkannya sukar. Abu Bakar bangun berdiri selaku khatib dan berkata, "Hai manusia, sesungguhnya kamu membaca ayat ini, hai orang-orang yang beriman. Jagalah dirimu, tidaklah akan membahayakan kepadamu orang yang sesat itu, kalau kamu ada menurut jalan yang benar." S5 Al-Ma'idah ayat 105, bahwa kamu itu meletakkan ayat tersebut tidak pada tempatnya. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila manusia melihat yang munkar, lalu tidak merubahkannya,
niscaya hampirlah mereka itu diratakan oleh Allah dengan siksaan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menanyakan kepada hambanya, sehingga ia berfirman kepadanya, apakah yang mencegah engkau, apabila melihat yang munkar dalam dunia, untuk menantangnya? Maka apabila Allah mengajarkan kepada seorang hamba akan dalilnya, niscaya hamba itu berkata, wahai Tuhan, aku harap dari engkau dan aku takut kepada manusia. Ini adalah apabila ia takut dari pukulan atau perintah yang tidak disanggupinya. Dan mengenal batas-batas yang demikian itu adalah sukar dan padanya bahaya. Dan pada uslah mengasingkan diri itu, terdapat kelepasan. Dan pada amar ma'ruf dan nahi munkar itu, mengobarkan permusuhan dan menggerakkan mara bahaya bagi hati, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair. Banyaklah mengandung nasihat pada kata-katamu yang membekas. Kadang-kadang yang memperoleh nasihat itu, menerima dengan marah yang membatu. Orang yang mencoba beramar ma'ruf, biasanya menyesal. Amar ma'ruf itu adalah seperti dinding yang mereng, lalu ada orang yang bermaksud meluruskannya. Maka hampirlah dinding itu jatuh di atas dirinya. Apabila jatuh ke atas dirinya, lalu ia berkata, wahai kiranya aku tinggalkan dinding itu dalam keadaan mereng. Ya, jikalau ia memperoleh penolong-penolong yang memegang dinding itu, sehingga ia mengokohkannya dengan tiang, maka dinding itu lurus. Dan pada waktu sekarang engkau tiada akan memperoleh penolong-penolong itu. Dari itu, tinggalkanlah mereka dan lepaslah engkau dengan diri engkau sendiri. Adapun ria itu penyakit yang menyusahkan, yang sukar bagi wali-wali dan pemuka-pemuka menjaga diri daripadanya. Tiap-tiap orang yang bercampur baur dengan manusia, niscaya berlemah lembut dengan mereka. Dan orang yang berlemah lembut itu berbuat ria dengan mereka. Dan orang yang berbuat ria dengan mereka, niscaya jatuhlah ia ke dalam apa yang jatuh mereka ke dalamnya. Dan binasalah ia, sebagaimana mereka itu binasa. Dan sekurang-kurangnya yang harus padanya, ialah sifat nifak, sifat bermuka dua. Sesungguhnya engkau, jikalau bercampur baur dengan dua orang yang bermusuh-musuhan dan engkau tiada menemui masing-masing daripada keduanya, dengan cara yang sesuai dengan dia, niscaya jadilah engkau orang yang dimarahi keduanya. Dan jikalau engkau berbaik-baikan dengan keduanya, niscaya adalah engkau termasuk manusia yang jahat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau memperoleh daripada manusia yang jahat itu orang yang bermuka dua. Dia datang kepada orang-orang ini begini dan kepada orang-orang itu begitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk manusia yang jahat, ialah orang yang bermuka dua. Dia datang kepada orang-orang ini begini dan kepada orang-orang itu begitu. Sekurang-kurangnya yang wajib pada bercampur baur dengan manusia, ialah melahirkan kerinduan dan bersangatan pada kerinduan itu. Dan yang demikian tidaklah terlepas daripada kedustaan. Ada kalanya pada pokok dan ada kalanya pada tambahan. Dan melahirkan kasih sayang dengan menanyakan hal keadaannya, dengan engkau mengatakan umpamanya, bagaimanakah keadaan saudara? Bagaimanakah keadaan keluarga saudara, sedang engkau pada batinnya, adalah berhati kosong daripada turut berduka cita dengan dia. Dan ini adalah nifak semata-mata. Siri berkata, jikalau masuk ke tempatku saudaraku, lalu aku luruskan janggutku dengan tanganku karena masuknya, niscaya aku takut bahwa aku akan ditulis pada lembaran orang-orang munafik. Adalah Al-Futlil duduk sendirian dalam Al-Masjidil Haram. Maka datanglah kepadanya saudaranya.
Lalu beliau bertanya, apakah yang menyebabkan engkau datang kemari? Saudaranya itu menjawab, untuk berjinak-jinakan hati, wahai Abu Ali. Al-Fudlail yang dipanggil dengan Abu Ali tadi menjawab, wahai kiranya, berjinak-jinakan itu adalah lebih menyerupai dengan berliar-liaran hati. Adakah engkau kehendaki, selain daripada engkau menghiasi aku dengan kata-kata, dan aku menghiasi engkau? Engkau berdusta untukku dan aku berdusta untuk engkau. Ada kalanya, bahwa engkau bangun meninggalkan aku atau aku bangun meninggalkan engkau. Berkata setengah ulama, Allah Ta'ala tiada mencintai seorang hamba, melainkan ia mencintai bahwa tiada merasakan apa-apa dengan hamba itu. Taus masuk ke tempat Khalifah Hisham. Lalu bertanya, bagaimana engkau hai Hisham? Maka Hisham marah kepadanya, seraya berkata, mengapa tiada engkau sebutkan aku dengan panggilan Amirul Mukminin? Taus menjawab, karena semua kaum muslimin tidak menyetujui atas kekhalifahanmu. Maka aku takut bahwa aku menjadi pendusta. Orang yang memungkinkan kepadanya, bahwa ia dapat memelihara akan pemeliharaan ini, maka hendaklah bercampur baur dengan manusia. Dan jikalau tidak, maka hendaklah ia menyetujui untuk dicantumkan namanya dalam lembaran orang-orang munafik. Adalah orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, bertemu sesama mereka dan menjaga pada ucapan mereka, bagaimana keadaan engkau berpagi hari? Bagaimana keadaan engkau bersore hari? Bagaimana engkau? Bagaimana hal keadaan engkau? Dan tentang penjawaban dari ucapan itu. Maka pertanyaan mereka itu adalah mengenai hal keadaan agama, tidak mengenai hal keadaan dunia. Hatim al-Asyam bertanya kepada Hamid al-Lafaf, bagaimana engkau tentang diri engkau? Hamid menjawab, selamat, sehat walafiat. Maka Hatim tiada menyukai penjawaban Hamid itu dan berkata, hai Hamid, selamat itu ialah dari belakang titian siratal mustaqim, dan sehat walafiat itu dalam sorga. Dan adalah apabila ditanyakan kepada Nabi Isa bagaimana engkau berpagi hari? Lalu ia menjawab, aku berpagi hari, tiada memiliki untuk mengemukakan apa yang aku harapkan. Dan tiada sanggup menolak apa yang aku takuti. Dan aku berpagi hari tergadai dengan amalanku. Dan kebajikan seluruhnya pada tangan lain daripada aku. Tiadalah orang fakir, yang lebih fakir daripada aku. Adalah Arabi bin Haitsam apabila ditanyakan kepadanya, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu beliau menjawab, aku berpagi hari, termasuk orang-orang lemah yang berdosa. Kami mencukupkan rezeki kami dan kami menunggu ajal kami. Adalah Abu Darda, apabila ditanyakan kepadanya, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu beliau menjawab, aku berpagi hari dengan kebajikan, jikalau aku terlepas dari neraka. Adalah Sufyan Ats-Tsuri apabila ditanyakan kepadanya, bagaimana engkau berpagi hari? Lalu beliau menjawab, aku berpagi hari, mensyukuri ini kepada ini, mencela ini kepada ini dan lari dari ini kepada ini. Ditanyakan Uwais Al-Qarani, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu beliau menjawab, bagaimana berpagi hari seorang laki-laki, di mana apabila ia bersore hari, tiada tahu bahwa ia akan berpagi hari lagi. Dan apabila ia berpagi hari tiada tahu, bahwa ia akan bersore hari lagi. Ditanyakan Malik bin Dinar, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu beliau menjawab, aku berpagi hari dalam umur yang berkurang dan dosa yang bertambah. Ditanyakan setengah hukama, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu ia menjawab, aku berpagi hari,
tiada aku rela hidupku untuk matiku dan diriku untuk Tuhanku. Ditanyakan seorang ahli hikmat, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu ia menjawab, aku berpagi hari memakan rezeki dari Tuhanku dan aku mentaati bermusuhan dengan iblis. Ditanyakan Muhammad bin Wasi, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu ia menjawab, apakah persangkaanmu tentang seorang laki-laki yang berjalan tiap-tiap hari ke akhirat sehari perjalanan, satu marhalah? Ditanyakan Hamid Al-Lafaf, bagaimanakah engkau berpagi hari? Lalu ia menjawab, aku berpagi hari, merindui kesehatan hari itu sampai kepada malamnya. Lalu ditanyakan lagi kepadanya, tidakkah engkau dalam sehat walafiat pada tiap-tiap hari? Maka beliau menjawab, sehat walafiat itu ialah hari, di mana aku tiada mendurhakai akan Allah Ta'ala padanya. Ditanyakan seorang laki-laki dan laki-laki itu dalam keadaan menyerahkan dirinya untuk mati, sekarat, apakah hak keadaanmu? Lalu laki-laki itu menjawab, apalah halnya keadaan orang yang bermaksud berjalan jauh tanpa perbekalan, memasuki perkuburan yang meliarkan hati tanpa yang menjinakkan, dan berjalan kepada raja yang adil tanpa membawa alasan hujah. Ditanyakan Hasan bin Abi Sanan, apakah hal keadaanmu? Lalu ia menjawab, apalah halnya orang yang mati, kemudian dibangkitkan, kemudian dihisap, dihitung amalannya. Ibnu Sirin bertanya kepada seorang laki-laki, apakah hal keadaanmu? Lalu orang itu menjawab, apalah halnya orang yang menanggung hutang sebanyak 500 dirham dan orang itu berkeluarga banyak. Maka Ibnu Sirin masuk ke rumahnya, lalu mengeluarkan uang 1000 dirham untuk laki-laki itu. Maka diserahkannya uang itu kepada laki-laki tadi, seraya berkata, 500 bayarkanlah hutangmu dan 500 lagi sediakan untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Dan tidak ada pada Ibnu Sirin uang yang lain. Kemudian ia berkata, demi Allah, aku tiada akan menanyakan selama-lamanya kepada seseorang tentang hal keadaannya. Sesungguhnya Ibnu Sirin berbuat demikian, karena takut pertanyaannya itu adalah dari tidak mementingkan keadaan orang yang ditanyakan. Lalu dengan demikian, ia adalah orang yang ria lagi munafik. Maka adalah pertanyaan mereka itu tentang urusan agama dan hal-hal keadaan hati pada bermuamalah perniagaan dengan Allah. Dan jikalau mereka menanyakan tentang urusan dunia, maka adalah timbulnya daripada mementingkan dan bercita-cita menegakkan keperluannya yang terang bagi mereka. Setengah mereka berkata, sesungguhnya aku mengenal beberapa kaum, di mana mereka itu tiada pernah bertemu. Jikalau seorang dari mereka menghukum menetapkan ke atas diri temannya, untuk mengambil semua yang dimilikinya, niscaya teman itu tiada akan melarangnya. Dan sekarang aku melihat kaum-kaum itu jumpa-menjumpai dan tanya-menanyakan, sehingga tentang ayam betina dalam rumah. Dan jikalau salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk mengambil sebutir biji-bijian daripada harta temannya, niscaya temannya itu melarangnya. Maka tidaklah ini, selain ria dan nifak semata-mata. Tanda yang demikian itu, ialah bahwa engkau melihat si ini menanyakan, bagaimana keadaan engkau, dan yang lain menanyakan, bagaimana keadaan engkau. Maka yang bertanya tiada menunggu jawaban dan yang ditanya bimbang memikirkan pertanyaan itu dan tidak menjawab. Dan yang demikian adalah karena mereka tahu, bahwa itu adalah datangnya dari ria dan memberatkan diri. Dan kiranya hati tiada terlepas dari khianat dan dengki. Dan lidah hanya mengucapkan pertanyaan. Al-Hasan berkata, sesungguhnya mereka itu dahulu mengucapkan, Assalamualaikum, apabila demi Allah hati itu telah sejahtera.
Adapun sekarang, maka mereka itu mengucapkan, yang di sebelah kiri. Maka mereka mengambil jalan yang di sebelah kiri itu. Maka binasalah dan sesatlah mereka. Dan yang lain duduk dan berhenti, sehingga hilanglah angin dan teranglah jalan. Lalu mereka itu berjalan. Maka saat mengasingkan diri dan suatu rombongan bersama dia, memisahkan diri dari segala fitnah. Dan mereka tidak bercampur baur, kecuali sesudah hilang segala fitnah itu. Dari Ibnu Umar diriwayatkan, bahwa, tatkala sampai kepadanya berita bahwa Husain telah menuju Irak, lalu Ibnu Umar mengikutinya. Maka bertemulah ia dengan Husain sesudah berjalan 3 hari lamanya. Lalu Ibnu Umar bertanya kepada Husain, "Kemanakah engkau mau pergi?" Husain menjawab, "Ke Irak." Dan bersama Husain lembaran-lembaran keterangan dan surat-surat. Lalu Husain menyambung, "Inilah surat-surat dan sumpah setia, bai'ah mereka." Lalu Ibnu Umar menjawab, "Janganlah kamu pandang kepada surat-surat mereka dan janganlah kamu datang kepada mereka." Husain enggan menerima nasihat Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar berkata, "Aku akan menerangkan kepadamu suatu hadits, bahwa Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia menyuruh pilih kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara dunia dan akhirat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih akhirat dari dunia. Dan engkau itu sesungguhnya sepotong daging dari tubuh Rasulullah. Demi Allah, tiada akan memerintah dunia oleh seseorang daripadamu selama-lamanya. Dan tiada memalingkan dunia daripadamu, melainkan untuk yang lebih baik bagimu." Husain enggan kembali ingin meneruskan perjalanannya ke Irak. Lalu Ibnu Umar memeluk Husain dan menangis terseduh-seduh, seraya berkata, "Aku serahkan engkau kepada Allah terbunuh atau tertawan." Maka tidaklah manusia itu duduk-duduk dalam suatu majelis dengan orang fasik dalam sekejap waktu, walaupun ia menantang orang fasik tadi pada batinnya, melainkan jikalau sekiranya ia membanding akan dirinya kepada masa sebelumnya duduk-duduk itu, niscaya akan diketahuinya di antara dua masa itu suatu perbedaan, mengenai larinya hati dari perbuatan yang merusak dan beratnya hati kepada perbuatan yang merusak itu. Karena perbuatan yang merusak itu perbuatan fasik disebabkan banyaknya melihat, maka menjadi mudah pada tabiat karakter. Lalu hilanglah kesan dan anggapan besar perbuatan fasik itu bagi orang tersebut. Dan sesungguhnya yang mencegah dari perbuatan fasik tadi, ialah kesangatan kesannya dalam hati. Maka apabila telah dianggap kecil disebabkan lamanya menyaksikan, niscaya hampirlah kekuatan mencegah itu terlepas dan tertunduklah tabiat karakter untuk cenderung kepada perbuatan fasik itu. Atau kepada yang lebih kurang lagi. Manakala lamalah menyaksikan dosa besar dari orang lain, niscaya ia memandang leceh tidak berarti akan segala dosa kecil dari dirinya sendiri. Dan karena itulah, orang yang selalu melihat kepada orang kaya, lalu memandang ringan akan nikmat Allah kepadanya. Maka membekaslah oleh duduk-duduk dengan orang-orang kaya, kepada memandang kecil akan apa yang ada padanya. Dan membekaslah oleh duduk-duduk dengan orang fakir miskin, kepada menganggap besar nikmat yang dianugerahkan kepadanya. Begitu pula melihat kepada orang-orang yang taat dan orang yang maksiat. Inilah membekasnya pada tabiat karakter. Maka orang yang menjuruskan penglihatannya kepada memperhatikan keadaan para sahabat dan tabi'in, para pengikut sahabat tentang ibadah dan membersihkan diri dari dunia, niscaya senantiasalah ia memandang kepada dirinya sendiri dengan pandangan kecil dan kepada ibadahnya dengan pandangan hina. Dan selama ia melihat dirinya itu teledor,
maka tidaklah ia terlepas dari panggilan kesungguhan, karena ingin pada penyempurnaan dan menyempurnakan untuk mengikuti jejak para sahabat dan tabi'in itu. Orang yang melihat kepada keadaan yang banyak terjadi pada penduduk zamannya dan berpalingnya penduduk itu dari Allah, menghadapnya mereka kepada dunia dan dibiasakan mereka mengerjakan perbuatan maksiat, niscaya orang itu memandang besar keadaan dirinya sendiri, dengan sedikit saja kegemaran kepada kebajikan yang dijumpainya dalam hatinya.